Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kholik Budiman selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Operasi. Kami dari kelompok 2, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Manariana Majidudin Sanugraha, Prodi Teknik Informatika Universitas Negeri Semarang. Dan bersama rekan saya Ilham Putra Judin Maida dari Prodi Teknik Informatika. Saya Rahman Arzul Cahya dari Prodi Teknik Informatika Universitas Negeri Semarang. Saya Faizul Muna dari Prodi Teknik Informatika Universitas Negeri Semarang. Saya Alan Aditya dari Teknik Informatika Universitas Negeri Semarang. Kami dari kelompok 2 mengambil topik pembuatan dan penghancuran proses, yang dimana latar belakangnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Faik, dan akan dilanjutkan oleh moderator saya, Alan. Baik, saya Alan Aditya sebagai moderator, dan untuk materi latar belakang akan disampaikan oleh rekan saya, Faik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pembuatan market kami. Untuk memenuhi nilai tugas akhir mata kuliah Sistem Operasi, kami diminta untuk membuat market untuk menjelaskan topik pembuatan dan penghancuran proses sistem operasi. Topik ini kami pilih berdasarkan kesepakatan kelas yang diambil secara acak, sehingga kami terpilih untuk membuat market yang topiknya adalah pembuatan dan penghancuran proses sistem operasi. Market ini kami buat untuk menjelaskan bagaimana proses dibuat dan dihancurkan dalam sistem operasi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Faik yang sudah menjelaskan. Selanjutnya, mengenai materi tujuan dan ruang lingkup akan disampaikan oleh Haris. Tujuan dari market yang kami bikin ini adalah untuk memberikan representatif visual yang jelas dan mudah dipahami mengenai suatu sistem, konsep, atau produk. Market ini dapat digunakan untuk pembelajaran, presentasi, atau penjelasan mengenai suatu proses pembuatan dan penghancuran suatu sistem. Ruang lingkup kami dalam pembuatan market ini meliputi pemilihan bahan, penentuan waktu untuk pembuatan market, skala yang digunakan, dan anggaran yang disediakan dalam pembuatan market ini. Batasan kami dalam pembuatan market ini melibatkan keterbatasan skala dan desain kompleks yang tidak mudah untuk direplikasi dalam suatu pembuatan market. Batasan lainnya adalah fitur-fitur kompleks yang tersedia dalam suatu sistem tidak dapat dengan mudah untuk direplikasi untuk menjadi sebuah market. Oke, terima kasih Haris untuk pemaparannya. Selanjutnya, mengenai materi tinjauan pustaka akan disampaikan oleh saya sendiri. Konsep dasar dari proyek kami ialah berupa market, bagan atau alur kerja. Untuk penelitian-penelitian yang harusnya ditelaah, kami belum menemukan satu penelitian yang berkaitan dengan market kami. Kebanyakan dari mereka hanya berisi mengenai manajemen proses pada perusahaan dan bukan pada sistem operasi. Adapun referensi yang kami ambil untuk membuat proyek ini ialah dari blog Yoga Permana Wijaya dan YouTube Neso Academy. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu metodologi desain simulasi dan implementasi yang akan disampaikan oleh Ilham. Untuk yang pertama, konsep dasar. Konsep dasar yang kami gunakan untuk membuat paket adalah menggunakan flowchart. Jadi kami mengembangkan paket dengan menggunakan pola flowchart dan diimplementasikan dalam bentuk nyata. Untuk penelitian yang kami telah tidak banyak, kami mengambil referensi dari Google dan ya. Untuk yang kedua, desain simulasi. Metode yang kami gunakan dalam pembuatan market ini, yang pertama yaitu mencari materi terkait topik yang kami dapatkan. Yang kedua, kami menyusun rencana pembuatan market. Dan yang ketiga, setelah kami melakukan perencanaan, kami melakukan kerja kelompok untuk pembuatan market secara nyata. Nah, untuk yang ketiga, saya akan membahas
bagaimana market kami ini berjalan. Untuk yang pertama, saat seumpamanya kita menghidupkan handphone atau komputer, pasti ada beberapa proses yang berjalan di dalamnya. Nah, proses ini melalui beberapa tahap seperti ini. Untuk yang pertama, seumpamanya kita menghidupkan komputer, berarti proses ini mulai berjalan. Setelah itu proses mendapatkan nama pada proses pemberian nama, yaitu ID. Setelah mendapatkan ID, proses akan disisipkan pada tabel proses. Ya, untuk selanjutnya proses menentukan prioritas awal pada proses. Yang selanjutnya membuat PCB pada proses yang dijalankan. Setelah membuat PCB, proses akan dialokasikan resource pada proses tersebut. Setelah membuat PCB, akan dialokasikan resource pada proses tersebut. Nah, setelah dialokasikan resource, proses akan berjalan. Pada proses akan berjalan ini terdapat dua kemungkinan. Saat ada peristiwa input atau output, maka proses akan dimasukkan ke data tunggu. Setelah peristiwa input output berakhir, maka akan dialokasikan resource pada proses tersebut lagi, kemudian berjalan. Setelah berjalan, proses membuat anak proses jika perlu, dan setelah itu eksekusi proses. Nah, yang kedua, kita memasuki eksekusi proses berhenti karena sudah menyelesaikan tugasnya. Ada dua, proses diberhentikan oleh proses lain menggunakan sistem call abort, atau meminta expo untuk menghapusnya menggunakan sistem call exit. Nah, setelah kedua itu, proses akan mengembalikan semua data kepada parent proses. Proses dihapus dari tabel sistem, dan kemudian penghapusan PCB. Nah, untuk saat parent proses sudah menyelesaikan tugasnya, ada dua kemungkinan: anak proses ikut berhenti atau anak proses tetap berjalan. Sekian penyampaian dari saya, terima kasih. Untuk hasil dan evaluasi akan disampaikan oleh Kak Rin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses dan evaluasi dalam pembuatan market kami, yang dimana kami membuat pembuatan dan pengacaraan proses sistem operasi. Dimana kami menggunakan aplikasi flowchart, yang dimana kita sendiri ketahui bahwasannya flowchart yaitu representatif dari langkah-langkah. Dan kemudian kami menggunakan yang pertama yaitu kertas karton untuk alas. Selanjutnya adalah kertas atsuro untuk melapisi kertas karton tadi. Selanjutnya kami menggunakan styrofoam. Guna styrofoam yaitu untuk menimbulkan keterangan-keterangan yang nantinya mudah dibaca oleh pengguna. Seperti ini. Dan selanjutnya yaitu evaluasi dalam proses pembuatan market ini, yaitu kurangnya perencanaan kelompok, yang dimana sehingga membuat market kami ini terbuat secara sederhana. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu kontribusi anggota tim akan dilakukan oleh Alis. Silakan. Baik. Untuk kontribusi di sini ada Ilham Putra AM. Ilham memberikan ide dasar mengenai proses pembuatan dan penghancuran, serta memberikan fondasi awal flowchart dan membantu dan memberikan pengarahan dalam pembuatan market. Selanjutnya ada Alan Aditya, membantu dalam pembuatan market dan melakukan penyempurnaan akhir untuk market, dan menyiapkan bahan yang dibutuhkan serta mengedit video presentasi. Dan selanjutnya ada Faik Khairul Munah, memberikan model desain market dan memberikan materi dan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan market, serta merekam video presentasi. Untuk selanjutnya ada saya sebagai Rahman Aris Nurcahyo, membantu dalam pembuatan market dan menambahkan ide
serta menyediakan kekurangan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan maket. Selanjutnya ada Manariana Majina DN, membantu dalam pembuatan maket dan melakukan pembagian serta mengarahkan tugas dalam pembuatan video. Selanjutnya yaitu kesimpulan, akan saya jelaskan. Proses pembuatan dan penghancuran sistem memiliki beberapa poin kunci. Proses pembuatan memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana sistem dibangun, serta memungkinkan identifikasi kelemahan atau kerentanan dalam implementasi sistem. Sementara itu, proses penghancuran memberikan pemahaman mengenai kekuatan pertahanan sistem terhadap suatu serangan atau kerusakan. Kesimpulan dari kedua proses ini, untuk memberikan wawasan yang diperlukan untuk mengevaluasi sekaligus memberikan pengetahuan mengenai perbaikan atau pembaruan yang diperlukan pada sistem informasi yang telah diuji. Terima kasih Aris. Selanjutnya untuk saran dan pengembangan akan disampaikan oleh Pak. Silahkan Pak untuk menjelaskan. Baik, di sini saya akan memberikan saran untuk pembuatan maket kali ini. Saran dari saya adalah seharusnya kita melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum pembuatan maket agar dalam tahap pembuatan itu dapat berjalan dengan lancar. Kemudian untuk pengembangan ke depannya diharapkan untuk mengembangkan dengan model yang lebih interaktif dan juga bagus. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Kemudian materi sudah selesai. Saya kembalikan kepada Dian. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 2 tentang pembuatan dan penghancuran proses. Besar harapan kami agar Bapak dapat memberikan saran dan masukan agar market kami jauh lebih baik. Dan terima kasih untuk Bapak Kolik Budiman SPDMKOM selaku dosen pembimbing sistem operasi, dan terima kasih untuk rekan kelompok 2 sistem operasi, dan terima kasih untuk pihak yang telah membantu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.